Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A Indralaya yang beranggotakan Saya Wulandari Sapitri, saya Musdalifah Salsabila, saya Dede Anila ini, saya Agustina Wulandari, akan menampilkan video materi biosintesis lipid. selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam peranan konteks biosintesis lipid dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Biosintesis adalah suatu proses banyak tahap yang dikatalis enzim di mana substrat diubah menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme hidup. lipid merupakan konduktor panas yang jelek, sehingga lipid dalam tubuh mempunyai fungsi untuk mencegah terjadinya kehilangan panas dari tubuh. Makin banyak jumlah lemak, makin banyak fungsinya mempertahankan panas dalam tubuh. Pada biosintesis lipid, adapun tahap-tahap biosintesis lipid adalah sebagai berikut. 1. Proses transport asetil koenzim A dari mitokondria ke sitosol. 2. Proses pembentukan asetil koenzim A menjadi malonil koenzim A. 3. Pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Adapun bahan atau sampel yang digunakan pada materi kali ini adalah keju dan margarin. Cobaan 1. Cari dan pahami materi terkait biosintesis lipid. 2. Amati bahan pangan yang mengandung lipid. 3. Rekam sampel yang digunakan. 4. Edit video semenarik mungkin. Pelaksanaan proyek. Margarin. Margarin merupakan produk pangan yang memiliki tekstur setengah padat dengan karakteristik sifat fisik dan kimia yang sangat bergantung pada komponen penyusunnya. Margarin merupakan sistem emulsi yang terdiri dari 20% air di dalam minyak 80%. Dalam 100 gram margarin terkandung 81 gram lemak. Salah satu jenis zat yang cukup sering ditemui pada keju adalah lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau low density lipoprotein di dalam darah. Dalam 100 gram keju terkandung 33 gram lemak. Pembahasan, biosintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil-CoA. Asetil-CoA ini berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Proses tersebut terjadi di dalam sitoplasma, yaitu tepatnya di dalam sitosol dan mitokondria. Biosintesis asam lemak dikatalis oleh suatu sistem enzim yang dinamakan asam lemak sintase. Berikut adalah tahapan biosintesis lipid. Proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol. Asetil-CoA tersebut tidak dapat menembus membran mitokondria, padahal proses biosintesis lipid terjadi di sitosol. Maka diperlukan suatu sistem ulang-alik gugus asetil untuk memindahkan gugus asetil melintasi membran mitokondria. Apabila ada asetil-CoA yang ada di dalam mitokondria itu berlebih, maka akan digunakan untuk mensintesis suatu asam lemak. Jadi, asetil-CoA perlu pindah dari mitokondria ke sitosol. Caranya berpindah, asetil-CoA tersebut harus berkondensasi dengan oksaloasetat sehingga membentuk sitrat. Ini masih di mitokondria. Apabila sudah membentuk sitrat, maka bisa pindah ke sitosol. Sitrat di sini nanti akan terjadi pemecahan sitrat menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat kembali. Begitu juga seterusnya. Oksaloasetat akan berubah lagi menjadi malat piruvat dan masuk ke dalam mitokondria menjadi piruvat kembali. Proses pembentukan asetil-CoA menjadi malonil-CoA. Asetil-CoA ini akan dikarboksilasi karena adanya karbon dioksida atau ion karbonat dan juga membutuhkan ATP atau energi karena merupakan sintesis prosesnya sehingga terbentuklah suatu malonil-CoA. Bentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase.
Enzim yang terlibat dalam biosintesis asam lemak diatur dalam kelompok atau sistem yang disebut dengan sistem lemak sintase. Sistem lemak sintase ini terdiri atas 7 tempat aktif, yaitu 1. ACP atau asil karier protein atau protein pembawa asil, 2. Enzim asetil transferase, 3. Enzim malonyl transferase, 4. Enzim 3-ketosil PPA sintetase, 5. Enzim 3-ketosil ACP reduktase, 6. Enzim 3-hidroksil ACP hidritase, 7. Enzim enoil ACP reduktase. Asam lemak sintase mempunyai 2 gugus sulfihidril. Gugus ESA esensial yaitu 1. Diberikan oleh gugus prostetik 4-fosfopantein PN, 2. Diberikan oleh residu sistein spesifik atau cis. Kesimpulan, yang pertama, proses biosintesis lipid terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu proses transport asetil koenzim A dari mitokondria ke sitosol, proses pembentukan asetil koenzim A menjadi malonyl koenzim A, dan pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Yang kedua, lipid berfungsi sebagai cadangan makanan untuk memberikan energi dan pembentuk komponen membran sel. Yang ketiga, lipid berasal dari manusia itu sendiri dan dapat pula berasal dari bahan pangan yang dikonsumsi. Biosintesis lipid terjadi ketika manusia membutuhkan energi. Video dari kami semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum